slide in that pussy, it's a homicide. It's a homicide. But the slide in that pussy, it's a homicide. It's a homicide. Kreativitas adalah membiarkan diri kita melakukan kesalahan. Seni dibangun atas tema terdalam makna manusia, menjadi terapi atau kendaraan untuk sebuah penyembuhan dari trauma, luka, dan rasa kekalahan. Seperti halnya yang dilakukan salah satu teman saya, Novia Alifah, atau yang dikenal di Clubhouse Senandika. Dia mengubah luka menjadi lebih indah untuk dinikmati. Inilah Tak, dengan tema bahasan pagi ini, Art Therapy, mengusir stres dengan asik. Halo, selamat pagi Senandika, yang udah di atas. Pagi Halo. semuanya. Suaraku jelas? Jelas, aman. Oke, aman. Halo, Kak aku dan Kak Selby yang di bawah. Gitu. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini kita sudah kedatangan salah satu teman kita, Senandika, gitu, yang mungkin anak CH kayaknya udah pada tahu deh siapa Senandika. Banyak Gak yang gitu-gitu tahu banget deh. lah. Enggak gitu juga ya. Enggak lah, standar Iya. doang. Jadi Senandika ini seorang pelukis teman-teman, dan dia juga punya background pendidikan di bidang psikologi gitu. Dan menariknya dari Senandika ini, dia terkadang menuangkan isi kepalanya itu lewat sebuah karya, dan itu buat saya pribadi, buat aku pribadi itu salah satu hal yang menarik gitu. Dan banyak juga pelaku-pelaku seni di luar sana yang menjadikan sebuah karya itu menjadi media gitu, kendaraan untuk kesehatan mentalnya gitu. Kayak seperti contohnya Baskara Putra, vokalis band Hindia gitu. Dia menciptakan lagu, menulis lirik untuk terapinya gitu. Terus ada juga Gunawan Muhammad, itu seorang pelukis, mengkolaborasikan gambar dan keresahan-keresahannya. Nah, dan Senandika ini sendiri gimana kamu, Sen, untuk merawat kesehatan mental dan mengkolaborasikan itu antara seni dan kesehatan mental? Gimana, Sen? Kalau ditanya gimana ya, sebenarnya secara prakteknya tuh udah dari kecil ya, teman-teman sama abang. Udah dari dulu tuh. Pertama aku ngelukis, pertama nge-art deh gampangnya. Itu tuh kelas 6 SD. Terus mulai giat melukis tuh 3 tahun kebelakangan ini sih kurang lebih. Tapi kalau secara teori cukup mendalami, itu tuh 2 tahun kebelakangan ini nih. Karena setelah melukis, itu kok rasanya ada perasaan yang timbul.
lain gitu loh Hmm. daripada yang lain gitu. Karena kan Hmm. aku punya background mahasiswa psikologi semester Hmm. akhir sekarang. Oleh karena Hmm. itu kan punya kesadaran, kata dosenku, kalau kamu besok suatu saat jadi psikolog, kamu tidak bisa jadi psikolog dirimu sendiri gitu loh. Meskipun kamu tahu teori-teorinya atau tahu prakteknya, kamu nggak akan bisa Iya, 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 iya. konseling dirimu sendiri, nggak Iya, bisa. iya, iya. Kamu Heeh. membutuhkan orang lain untuk reparenting dan lain-lain lah gitu, untuk Hmm. mendiagnosa Hmm. kamu. Makanya aku ke psikolog lah, terus mulai mendalami diri sendiri. Nah, di awal corona kayaknya, di awal Hmm. corona itu tuh mulai mempelajari namanya, kalau teman-teman tahu tuh, neurographic art. Itu tuh salah satu yang diciptakan pertama kalinya tuh tahun 2014 oleh salah satu seniman juga. Nah, Hmm. dia tuh Hmm. menciptakan ini tuh berbeda dari seni-seni yang lain. Cukup ini Iya. ya, cukup muda ya, 2014 itu kan cukup muda kan. Nah, ini tuh kalau Hmm. kalian lihat beberapa konten di YouTube atau di TikTok atau di Instagram atau di manapun lah intinya, nanti aku mungkin bisa sharing ya artnya ya, contohnya. Itu tuh salah Boleh, satu boleh. metode art kita menggambar yang tadinya tuh kayak garis tidak beraturan seperti itu, tapi tuh dia tuh bisa apa ya istilahnya ya, memanifestasi pikiran, Heeh. overthinking kita atau emosi kita atau stres kita itu tuh jadi rilis ke benda Oke. nyata atau suatu tindakan gitu. Tapi itu juga bisa di copy ke hal lainnya Bang Arda sama teman-teman, bukan cuma di lukisan aja sebenarnya. Bisa di teater juga ada. Terus apalagi ya, musik tadi yang dijelasin Bang Arda juga ada gitu. Heeh. Jadi ini tuh salah satu metode gitu. Gitu deh. Hmm. Oke, 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 oke. Nah, em, kalau mengaplikasikan seni gitu ya, mengaplikasikan sebuah gambar gitu kalau kamu ya, eee, untuk, mungkin aku bahasanya ini ya, mengekstrak sebuah keresahan gitu ya, sebuah sebuah kesehatan mental gitu menjadi, sebuah karya seni gitu, sebuah sebuah gambar kalau kamu. Nah, itu sendiri, step by step-nya itu gimana, Sen? Kalau boleh tahu? Step by step-nya gimana ya? Kalau secara diri sendiri sih step by step-nya cukup mudah ya, teman-teman. Pasti teman-teman juga pernah ngalamin, Bang Arda juga pasti pernah ngalamin lah. Mhm. Kita kan pasti semua manusia kan punya emosi tuh, Mhm. mau emosi negatif maupun emosi positif. Mhm. Kalau orang itu stress release-nya dia itu tuh misal ke mendengarkan musik atau jalan-jalan atau makan, itu juga salah satunya yang aku lakukan mudahnya. Mmm. Jadi ketika aku stres, ketika aku sedih, ketika aku apa namanya, emosional apapun itu tuh aku langsung meluapkan itu ke gambar, ke lukisan. Oke, Jadinya heeh. tercurah tuh di situ gitu. Stress release-ku. Cuman perbedaan stress release sih sebenarnya ini kalau ditanya ya. Pasti kan masing-masing orang Mhm. punya stress release Mhm. masing-masing kan. Nah, aku salah Mhm. satunya yaitu nge-art, menggambar, melukis. Cukup mudah Mmm. sih. Mmm. Tapi kalau orang yang tidak memahami itu tuh jadi overthinking Bang Arda sama teman-teman. Jadi Maksudnya gimana? iya, Overthinking? art ini kan salah satu seni yang Oke. diharapkan itu kan bisa memberikan manfaat ya, atau enggak ya jadi ladang usaha atau apapun itulah, intinya hobi atau jadi seniman. Heeh. Heeh. Eee, tapi ada juga tuh beberapa orang, dan aku pun pernah mengalami ketika ingin stress release melukis, itu malah jadi stres. Coba, jadi stres. Heeh, heeh, heeh. Karena yang diharapkan, karya itu tuh menarik dan karya itu indah. Mhm. Karya itu ada nilai apa ya, bukan nilai jual ya, karena ini untuk tidak dijual sih sebenarnya. Tapi Heeh. nilai estetikanya tuh ada. Nah, beberapa orang termasuk aku juga itu ketika stress release, terus kayak gambarnya kok jelek, itu ada yang stres Mhm. loh Bang Arda dan teman-teman. Dan sebenarnya itu nggak apa-apa, no Mmm. problem sama sekali. Itu berarti secara tidak langsung
dia sudah memanifestasikan meskipun tidak terlalu baik gitu loh penerimaannya di dalam diri dia gitu. Tapi sudah Mhm. cukup oke gitu. Apa yang membuat stres ketika mengekstrak itu menjadi sebuah gambar? Apa yang biasanya, tujuannya kan orang melakukan art terapi ini kan, untuk ya mengusir stres gitu ya. Nah Mhm. itu, tadi kamu juga sempat bilang itu malah jadi stres itu. Mmm. Penyebabnya apa? Penyebab dasarnya yang bisa Ka bikin gitu? Karena nilai pandang yang berbeda. Oke. Orang tuh kalau mandang lukisan, itu kan kayak, Mhm wah harus bagus, wah harus mhm estetik, wah harus mhm. menjual, harus warnanya itu komposisinya pas, garisnya pas, ininya pas. Sebenarnya tanpa kalian sadari, kalian nyoret-nyoret di kertas atau di handphone atau, di kaca mobil yang berdebu, itu sudah sedikitnya tuh kalian melakukan itu tadi loh, terapi neurografik. Oke. Secara tidak langsung, tapi kan Heeh. yang dipersiapkan Bang Arda sama teman-teman, yang Mhm. dipersiapkan, sengaja dipersiapkan, itu tuh ada pandangan, "Wah nanti gambar aku bagus nih, wah gambar aku nanti hasilnya oke nih, estetik nih," gitu. Itu yang Mhm. diharapkan gitu. Ya itu sudah secara tidak langsung ya tetap memanifestasi, tetap aja. Tapi tuh, penerimaannya yang kurang. Nah ini sebenarnya mindset-nya tuh di sini tuh. Orang yang tadinya stres, terus, dia melakukan terapi tersebut, terus dia malah jadi stres, oh berarti mindset-nya yang harus diubah gitu, pandangnya, pola pandangnya yang harus diubah, agar Mmm. menikmati proses nge-art, proses menggaris, proses memilih warna, ya segala Heeh prosesnya dinikmati gitu. heeh heeh. Nah, berarti setiap karya kamu itu, setiap lukisan kamu itu bisa bisa dibilang atau bisa dikatakan, sebagai ini ya, sebagai selain sebagai apa namanya, eee, sebagai media terapi juga bisa dikatakan sebagai diari kamu ya, curhatan kamu atas, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami gitu ya? Iya iya, Wow. Mhm mhm. banyak banget ya yang aku curahkan di situ, semuanya. Mhm mhm. Apa Mhm. apa aja yang bisa aku ceritakan ke manusia lain, atau Heeh. apa-apa saja yang tidak bisa aku ceritakan ke manusia lain, itu tuh aku tuangkan semua ke lukisan. Oke, iya iya Itu iya. kalau di psikologi ya, Bang Arda, Kak Mhm. Sarah, dan teman-teman semua, itu salah satu metode namanya coping stress. Oke. Oke, Mhm. coping stress itu tuh masuknya di salah satu coping mekanismenya stress release-nya kita. Apa itu Mhm. coping stress? Coping stress itu adalah salah satu cara manusia dia berkembang untuk menyelesaikan atau setidaknya tidak menyelesaikan tapi, intensitas dia terpuruk di hal tersebut itu diminimalisir. Itu coping stress. Dan jangan dipikir coping stress tuh negatif atau positif aja, karena ada dua-duanya. Jadi ada coping stress negatif, ada coping stress positif. Contohnya misal coping stress positif itu seperti membaca buku, datang ke museum atau ke pameran atau ke tempat belajar atau ke konser untuk stress release-nya mendengarkan musik gitu ya, atau diskusi dengan pasangannya atau dengan ibu atau dengan siapapun itu gitu, Mhm mhm. atau olahraga ya kan, bakar lemak, Mhm membentuk mhm mhm. badan, Mhm. jalan-jalan, bikin vlog video. Tapi ada juga yang coping stress-nya tuh negatif arahnya. Contoh, misal, tidak bermaksud untuk menyinggung yang ada di sini ya, karena memang itu coping stress, harus diakui itu coping stress meskipun itu masuknya ke dalam coping stress negatif. Salah satunya mabuk, Mhm. merokok terus-menerus. Jadi kalau nggak ngerokok itu tuh pahit, kalau nggak kecut lidahnya atau
kayaknya nggak enak deh kalau aku nggak ngerokok ketika aku stres nih, lagi pekerjaan banyak, atau tugas kuliah banyak, atau lagi berantem sama pacar, atau siapapun itu, terus dia merokok, terus dia mendapatkan efek menenangkan, itu coping stress. I see. Oke. Itu contoh-contoh yang negatif Nah, nggak perlu aku ini ya apa jelasin ya, lebih banyak ya. Contohnya kalian bayangin aja lah yang negatif itu. Kalau itu oke. menenangkan itulah gitu. Tapi apakah coping stress itu kan untuk diri kita sendiri ya yang mengalami ya. Nah, Aha. tapi apakah coping stress itu juga tadi kamu sebut itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau yang negatif itu eh jatuh ke lebih melibatkan orang lain gitu atau bisa dikatakan merugikan orang lain gitu, apakah juga bisa dikatakan itu sebuah metode coping stress gitu? Semisal gitu, cari ribut di sosial media, di CH, Iya. ngata-ngatain orang gitu. Nah, Mhm. apakah itu juga salah satu metode coping stress gitu? Iya, maksudnya iya. Coping stress itu bisa kalau dilakukan ya, itu secara pribadi, Hmm. individu. Tapi Mhm. impact-nya itu bisa ke individu, bisa ke orang lain. Termasuk Hmm. contohnya ya itu tadi, ada yang ngedrama lah di CH atau bikin problem di CH atau di sosial media, atau setidaknya kalian pastilah punya temen yang setiap harinya atau setiap minggu atau setiap bulan itu tuh update story dia ngeluh. Itu juga Nah, coping stress. Itu juga coping oh, stress. Jadi tetap aja itu mau negatif mau positif yang impact-nya ada di dalam diri kita atau ada di luar, itu tuh tetap coping stress. Karena kita yang apa ya, bukan merencanakan sih. Kalau direncanakan kan kayak ngebanyolin orang terus kita nanti ditampol kan juga tidak ingin direncanakan, tapi itu iya. didesain oleh emosi kita dengan Ah, sendirinya. oke. Oh, iya, aku paham. Heeh. Jadi bisa aku anggap kayak kita ambil contoh Clubhouse ya, teman-teman main Clubhouse gitu ya. Gua anggap ketika orang nyari ribut di CH gitu, bikin room sengaja untuk bikin ribut gitu, aku anggap itu sebuah coping stress yang negatif. Iya. Kecuali Bang Arda, Kak Sarah dan teman-teman, ada segerombolan kelompok manusia yang mereka memiliki coping stress negatif dan mereka berkumpul. Hmm. Mungkin impact-nya itu terhadap orang lain ada, tapi mereka saling meng-coping stres satu sama lain. Oh, berarti stresnya itu saling bertukar gitu ya, nggak Iya. nyembuh, malah saling Heeh. tukar stres atau Iya. nambah. Iya. Saling nambah. Atau enggak karena mereka punya atau mencari efek-efek bukan cuman penenangan, tapi juga kayak ini loh, adrenalin gitu loh, dipacu tuh adrenalinnya. Itu juga ada orang yang coping stresnya itu, dia tidak hanya mencari penenangan, tapi juga adrenalinnya dipacu. Mungkin salah satunya di CH juga ada itu. Tapi kan Nah, di CH nggak cuman negatif doang, ada yang positif juga kan. Semisal kayak betul. haus-haus tilawah, haus-haus membaca Hmm. dan lain-lain gitu. Itu juga coping Hmm. stres kalau yang masuk ke situ terus mendengarkan, terus itu ikut ngobrol, mereka emosinya rilis, itu termasuk coping stres. Oh, oke, baik. Sebelum jauh lebih dalam ya kita ngobrolnya sama Sanandika ya, Sar, kita sapa dulu teman-teman Iya, kita yang betul. ada di bawah. Ada Kak Aku, ada Kak Selby, ada Kak Padel, ada Kak Nangra, ada Kak Kit, ada Kak Bi, ada Kak Emperor, dan ada Kak Wahyu, ada Kak James gitu. Kalian bisa nantinya juga ada sesi interaktif ya, bisa tanya-tanya ke Senandika soal art terapi ini ya gitu. Mungkin ada yang ditanyakan gitu, bisa resen aja naik gitu, atau kalau enggak bisa tulis di kolom chat gitu yang di bawah gitu. Oke. Oke, kita balik lagi ke art terapi ini ya. Nah, eee, kalau kamu sendiri itu,
kan juga melukis ya, sebagai terapi kamu untuk, mencurahkan keresahan kamu gitu, untuk kesehatan mental kamu. Nah, eee, menemukan kesulitan nggak untuk melakukan itu? Menjadikan, art terapi ini sebagai media healing kamu kalau aku bilang. Kesulitannya apa kalau kamu alami? Kesulitannya ya, kesulitannya tuh bingung untuk memanifestasi apa yang ada di otakku atau apa yang aku rasakan menjadi bentuk, mengubah jadi bentuk atau perilaku. Oke. Itu pernah Mmm. ada di posisi yang cukup bukan kebingungan ya, tapi minim banget. Karena misal nih, kok setelah nge-art kok tidak tersampaikan ya apa yang pengen aku sampaikan. Oh ternyata art ini atau metode neurographic art ini, dia itu membutuhkan kesadaran, Bang Arda dan Kak Sarah. Kesadaran dan kejujuran. Jadi ketika kita melakukan coping stress atau terapi apapun, ketika kita tidak sadar itu juga impact-nya nggak akan sampai. Oke, Makanya waktu itu aku sempat merasakan kok nggak nyaman ya. Padahal ini aku mempelajarinya gitu loh dan melakukannya selama ada mungkin 12 tahun atau lebih, ya wow. kan? Ya kan dari kelas 6 SD sampai sekarang ada mungkin 12 tahun lebih gitu. Tapi kok ada masanya di mana aku kebingungan ya sama emosiku. Aku punya emosi, aku punya perasaan, aku punya stres. Tapi ketika aku tuangkan ke dalam art atau lukisan, itu tidak jadi terapi. Kok malah jadi stres? Ya mungkin karena itu. Kala itu pertanyaanku mungkin karena aku ini atau ini gitu. Nah, Ininya tuh misal kayak catnya kurang kah, catnya kurang bagus kah, kanvasnya kurang oke kah, atau vibes-nya kurang mendukung kah, atau musiknya kurang menggairahkan aku pengen menggambar kah gitu. Tapi ternyata setelah aku pelajari, itu terapi ini tuh membutuhkan kesadaran dan juga tuh kejujuran. Ketika kita menuangkan kejujuran kita, emosi kejujuran kita, ya udah jelek ya udah. Kalau misal orang lain, "Alah kamu kok terapi gini kok art kamu jelek," gitu jadinya. Kadang kan ada yang komen-komen gitu kan. Atau kayak diri kita sendiri deh, "Kok nggak estetik ya? Padahal pengen aku posting loh, pengen aku pajang loh." No problem. Itu emosimu. Jadi itu peluapan kejujuran dari kamu gitu. Jadi butuh jujur dan butuh kesadaran. oke. Sehingga Iya, meminimalisir kebingungan memanifestasi hal tersebut, gitu. butuh kejujuran dan kesadaran. Iya, iya butuh Menanggapi. kejujuran dan kesadaran. Oke, mungkin Sarah ada yang, mau ditanyakan ke Senandika? Halo semuanya, aku baru join. Maaf Mas Arda telat. Halo Kak Senandika, Oke. apa kabar? Baik, baik, alhamdulillah. Aku jadi ini nggak tahu ini udah kamu jawab apa belum atau udah kamu jelaskan. Pertama kali kamu memilih, art terapi ini, itu, alasannya apa? Terus kemudian apakah art terapi ini ada berbagai macam? Bukan cuman sekedar seni grafis atau seni lukis yang kamu lakukan? Oke, macamnya ada berapa? Berbagai macam ini aliran seni lukisnya atau aliran seninya? Aliran seni lukis tuh beda tuh sama aliran seni doang? Art terapinya, apakah terapi yang dilakukan itu cuman, seni lukis aja? Apakah ada mungkin, dari ngedengerin musik atau dari bikin, patung kayak gitu? Oke, paham. Kalau alirannya tuh banyak, teman-teman banyak banget sama Kak Sarah dan Bang Arda. Kalau dalam seni lukis, yang bisa membantu kalian, ya neurographic art itu diciptakan tahun 2014 oleh Pavel
Piskarev. Jadi beliau itu memang seorang seniman juga, tapi juga meneliti psikolog dan kesehatan mental manusia. Jadi beliau itu menciptakan seni untuk merilis emosi. Tapi kalau alirannya itu banyak. Kalau seni lukis tuh banyak banget. Bukan cuman ini aja, ada erotism, ada abstrak, ada surrealism, ada temporary, terus dan berbagai macam lainnya ya, karena kalau lukisan tuh banyak alirannya. Kalau seni patung itu juga ada terapinya. Cuman karena bidangku ini tuh bidang seni dan bidang psikologi, kalau patung aku belum mendalami, tapi ada di sana. Neurografik ini tuh juga bisa diimplementasi ke seni-seni yang lainnya atau aliran-aliran yang lainnya. Contohnya misal, kalau mendengarkan musik, kita kan pasti punya musik-musik atau genre yang kita sukai atau yang kita pilih menjadi peneman yang menemani kita lah istilahnya, menemani kita saat kita lagi stres lah, atau setidaknya pengen menenangkan diri, atau pas lagi sedih kita pengen nangis meluapkan, atau kita pengen marah-marah. Itu juga termasuknya terapi dari musik, dari mendengarkan. Ada juga yang terapinya itu tuh seni peran. Jadi tuh kalau kalian lihat mahasiswa atau dia seniman peran atau yang memerankan tokoh, teater, dan sebagai macam lainnya, itu tuh mereka kan mengambil tokoh atau mengambil peran nama orang lain yang itu bisa jadi ada tokohnya atau itu fiksi, kemudian mereka seolah-olah memakai identitas orang tersebut dan berperilaku sebagai orang tersebut. Jadinya dia melepaskan identitas dia saat berpentas. Itu juga salah satunya terapi untuk semisal ya, kita secara pribadi kurang jujur nih Bang Arda, Kak Sarah, dan teman-teman lainnya. Mungkin kalau art ini kan harus jujur ya, harus ada kejujuran dan kesadaran kan. Nah kalau teater itu, dia mungkin bisa jadi tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Dia tidak bisa meluapkan emosi dia sebagai seorang manusia. Tapi ketika dia berperan tokoh, ketika dia berpentas, dia itu tuh memilih atau dipilih untuk memerankan salah satu tokoh sehingga dia tuh bisa all out tuh di situ. Jadi dia bisa menuangkan rilisnya itu, stress rilisnya itu di dalam pentas seni itu. Ada juga yang seni patung tadi, ketika mengukir tokoh, atau kalian kalau pernah lihat beberapa konten di YouTube atau di TikTok, Instagram, dan lainnya, ada beberapa seniman atau setidaknya dia bukan seniman, tapi dia tuh membuat patung yang bentuknya tuh aneh-aneh dan itu fiksi. Itu juga stress release, itu termasuk alirannya. Terus ada apa lagi ya? Paling di luar nalar tuh kadang kita tidak sadar bahwa para pembuat kue di luar sana yang mereka mendekor kue-kue itu, mereka tuh juga stress release tahu. Itu juga ada alirannya, cuman karena aku bidangnya art dan juga psikologi, aku belum mendalami Kak Sarah. Jadi yang bisa dijelaskan segitu. Oh, oke. Oke, thank you Kak Senandika. Tadi ada pertanyaan lagi tuh. Yang kedua adalah kenapa kamu memilih art terapi seni lukis ya, ngegambar gitu? Kenapanya? Karena itu kayaknya udah hadiah deh dari Tuhan. Iya, aku bisa sebut itu hadiah karena tidak diajarin, otodidak dari kecil. Awal mulanya tuh lihat komik Jepang, terus habis itu membaca komik tersebut, punya angan-angan lah. Kalau ini bisa dibuat, berarti seharusnya aku bisa membuat ini juga. Nah, mulailah dari situ. Lambat laun ketika SMP, emosinya tuh naik. Pengalamannya jadi naik, kesadarannya naik lagi gitu. Jadi kayak melukis manusia, jadi melukis emosi manusia yang sebenarnya. Kadang emosiku, kadang emosi temenku. Jadi kadang aku tuh kayak lagi sedih nih, lagi sendirian, lagi galau-galau gitu pas SMP. Ya udah dilukis gitu. Gambarnya ya bukan gambar-gambar yang cukup estetik ya waktu itu ya. Ya cukup gambar yang ada kepala nangis, udah gitu aja. Terus aku sering tanya tuh ke temen, kamu lagi ngerasain apa gitu? Lagi galau kah? Lagi marah kah? Kalau enggak ya aku lihat emosi dia, terus tiba-tiba aku gambar,
melukis emosi orang tersebut, terus nanti aku kasih, "Ini aku terinspirasi dari emosi kamu," gitu. Lambat laun meningkat sampai 3 tahun ke belakang kan aku mulai melukis profesional ya dan mendalami lukisan kan. Itu 2 tahun itu sebelum mendalami, itu tuh aku nemu itu tadi, terapi neurografik itu tadi. Jadi mendalaminya tuh dari situ. Dari kecil sih, dan kenapanya ya, karena itu hidup aku deh kayaknya deh, sampai kapan pun itu hidup aku. Jadi tidak akan bisa dilepaskan dari diriku tuh nggak akan bisa, gitu jawabannya. Oke, thank you. Berarti bisa jadi kalau hobi gitu kayak misal tadi Kak Senadika udah jelasin hobinya mungkin masak atau melukis atau mungkin olahraga itu adalah salah satu bentuk terapi stress release juga gitu. Iya, meracik bumbu itu juga ternyata stress release tahu untuk beberapa ibu-ibu. Iya. Iya, Kalau meracik iya, bumbu. kalau aku tuh stress release-nya tuh kalau lagi mumet banget tuh suka ngebongkar pakaian terus aku lipetin lagi terus susun lagi kayak gitu. Iya, Sampai aku ada. bener-bener udah ngerasa oke gitu, baru beres tuh, baru selesai. Iya. Cuman sayangnya Itu tuh termasuk sih. nggak bisa dicuanin ya. Kalau lukisan, tulisan, terus seni rupa gitu itu kan bisa dikomersilkan gitu kan. Iya. Kalau yang berkehendak dikomersilkan bisa banget, Kak Sarah, Bang Arda Iya. dan teman-teman. Oke. Iya. Wah, kalau ya nggak bisa dikomersilkan, tapi paling nggak nanti kalau kamu menikah itu bisa bikin suami kamu senang sih, Sarah. Bisa meracik bumbu, bisa bersih rumah, lipat baju ya. Bener. Karena Iya. memang ada sih orang yang stress release-nya itu tuh dia nggak pakai teori. Kalau aku ini kan dari kecil merasakan, terus berkembang masuk jadi mahasiswa psikologi kan sehingga kan tahu teori ya, Kak Arda dan Kak Sarah. Jadi dikembangkannya tuh lewat situ gitu. Tapi ada juga orang yang dia itu tidak secara teorinya minim, tapi dia melakukan. Itu ada yang stress release-nya tuh bersih-bersih. Jadi ketika dia marah, itu kamarnya bersih. Jadi dirapiin semuanya, ya kayak Kak Sarah yang nata ulang Iya. baju-baju itu ya Aku contohnya. banget tuh kalau enggak tuh Iya. gosokin WC gitu, digosok, udah gitu berhenti capek, masih pusing, digosok lagi gitu. Iya. Itu termasuk stress release tuh. Yang Oke. positif ya, itu yang positif. Oke, Wah, enak thank tuh you. jadi suaminya Sarah gitu. Kalau lihat lagi gosok WC, oke dia lagi stres, udah biarin aja gitu. Tinggal ngopi sama suaminya. Waduh. Oke. Agak Oke, bahaya ya kalau tahu. tapi ini ya, kamu juga kan ada background psikologi juga. Nah, apakah art terapi ini bisa dijadikan metode untuk beberapa gangguan kesehatan mental gitu, seperti beberapa macam disorder gitu, kayak bipolar disorder atau apa gitu? Apa aja yang bisa disorder yang bisa dilakukan melalui art terapi ini? Kalau membantu iya, tapi menyembuhkan 100% itu kan art ini atau metode ini kan baru rilis ya, itu 2014 kan. Berarti kalau secara metode terapi itu muda, terhitungnya muda, setengah muda lah. Itu apa saja yang bisa dibantu, itu kalau 100% yang namanya gangguan itu tuh Kak Sarah dan Kak Arda dan teman-teman, gangguan itu tuh bukan seperti penyakit fisik yang bisa sembuh. Jadi kenapa gangguan itu tuh tidak bisa 100% itu sembuh, karena dia itu tuh bukan dari fisiknya aja, tapi mental ada di dalam kita. Sehingga itu pasti ada perkembangan naik turunnya. Jadi ada up and down-nya. Nah, kalau bisa menyembuhkan atau tidak bisa. Apapun itu. Tapi untuk mengurangi atau membantu itu bisa. Contohnya mengurangi kecemasan. Terus
menghapus trauma. Tapi digarisbawahi ya, menghapus trauma di sini kalau hanya menggunakan metode terapi neurografik ini, itu tidak bisa. Harus ada pendukung atau harus ada support-support yang lain. Jadi tidak cuman kita gambar terus trauma kita hilang gitu, bukan ya. Jadi ada, faktor-faktor yang lain gitu, yang mempengaruhi gitu, tidak hanya satu hal. Terus tuh apalagi ya yang bisa ya selain kecemasan, trauma, rilis emosi itu juga masuk yang barusan, terus abis itu marah, meredakan amarah ya, bukan menghilangkan amarah, karena amarah itu masuknya kan ke emosi, dia tidak akan bisa hilang, kecuali kalian punya gangguan psikopat, itu nggak ada tuh, emosi-emosi seperti itu. Tapi ketika kalian masih normal gangguannya, bukan gangguan yang bagaimana-bagaimana, disorder gitu, kecemasan tidak berlebih ya, hanya anxiety, kalau nggak stres itu bisa dibantu oleh ini. Tapi kalau sudah masuknya misal contohnya, anxiety disorder atau apalagi ya, mmm yang lain-lain yang pokoknya ada disorder-nya itu butuh faktor yang lain untuk mendukung, bukan cuman art-nya aja, gitu, Bang Arde dan Kak Sarah. Oke. Iya, tadi kamu bilang itu tidak bisa menyembuhkan, tapi bisa mengurangi. Nah, biasanya untuk seseorang yang mengalami disorder itu, untuk menjadikan neoterapi ini atau art terapi ini sebagai, metode dia untuk, kesehatan mentalnya, itu berapa lama mereka melakukan, art terapi ini, biasanya? Biasanya ya, Atau, bisa ditentukan nggak waktunya? mmm, tidak bisa jawabannya. Segala hal yang prosesnya itu terapi, itu tidak bisa dikalkulasikan seperti kita minum obat. Misal minum obat jantung ada jam-jamnya, misal minum, apalagi ya obat-obat ya, flu itu ada jam-jamnya. Terapi, itu dia masuknya proses, faktornya banyak, bukan cuman kamu nge-art ya yang tadi, itu membantu, salah satu yang membantu itu art-nya, tapi tidak langsung menghapus karena ada faktor-faktor yang lain. Bisa aja perkembangannya itu naik ketika supportnya itu tuh nambah atau supportnya itu kencang. Support dari mana? Support dari dalam dan dari luar. Dari dalam contohnya kemauan diri sendiri untuk semisal punya trauma tertentu atau punya gangguan tertentu, entah itu ada disordernya atau tidak, dia punya kekuatan atau dia punya tekad yang kuat untuk sehat, untuk lebih waras gampangnya. Tapi ketika ada faktor lain, ada support yang hilang atau kurang atau bahkan tidak ada support, minim support, itu juga intensitas atau perkembangannya bisa turun. Jadi mental itu tuh naik turun, tergantung supportnya. Supportnya dari mana? Ya dari dalam sama luar. Dari luar contohnya, misal kita punya pasangan atau punya teman atau punya keluarga atau punya teman kerja, apapun itu faktor yang ada di luar itu yang bisa mensupport atau bisa, menurunkan perkembangan kita. Tapi yang pasti adalah kalau dikalkulasikan, itu secara manusiawi kita itu tuh punya mekanisme untuk melindungi diri kita. Makanya secara tidak langsung kita sadar kalau kita melakukan coping stress, ya karena itu tuh otak kita tuh bekerja. Kayak misal aku stres, aku, enaknya ngapain ya? Untuk meredakan ini ngapain ya gitu? Oh ngerokok lah, oh baca buku lah, oh ini, oh itu gitu. Dari situ Bang Arda. Jadi kalau rentan waktunya ditanyakan tidak bisa. Tidak bisa saklek di apa namanya, 1 tahun atau 2 tahun. Ya prosesmu bagaimana dan siapa aja yang men-support kamu dan apa aja yang men-support kamu, bukan siapa aja tapi apa aja gitu. Bisa jadi kan kegiatan atau benda mati atau vibes atau musim gitu. Kan ada juga orang yang dia itu tuh ketika ketemu musim gugur atau musim salju, itu juga bisa tuh dia. Jadi kayak lebih rileks, lebih mendalami terapinya gitu, Bang Arde dan Kak Sarah, teman-teman. Oke 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 oke. Berarti, nggak ada ini ya, nggak ada jangka waktunya ya? Nggak ada jangka waktunya.
Bahkan kalau bisa seumur hidup. Oke, gimana, Sar? Oke. Sorry ya teman-teman, ini sinyal saya agak Sama-sama sinyal. iya. Ini welcome buat teman-teman yang ada di bawah, teman-teman Mas Wahyu mungkin dari luar platform Clubhouse, selamat datang. Kalian sedang berada di aplikasi Clubhouse di House Talk bersama Mas Arda, Sarah, sama Kak Senandika. Kita lagi ngebahas soal art terapi, mengusir stres dengan cara yang asik. Nah, teman-teman kalau ingin bertanya atau ingin menanggapi perihal pembahasan kita yang ada di atas, boleh tulis di kolom chat di sebelah kiri. Itu ada kayak bubble-bubble gitu, kalian bisa tulis untuk pertanyaan dan tanggapan kalian mengenai pembahasan kita di speaker. Welcome buat Mas Hen juga, buat Bang Drik. Selamat datang di House Talk. Buat teman-teman ini terima kasih banyak loh untuk kesempatannya. Heeh. Kirain nggak rame ya Mas Arda karena pagi. Biasanya kan prime time gitu baru rame. Iya Betul. loh, sampai kemarin aku cukup diprotes ya, kenapa tidak malam gitu, dan sampai ada di hari ini yang dia mau meeting digagalin, Waduh. dipindah untuk besok. Effort ya, effort, makasih loh. Thank Cinta you. aku Mungkin sama kalian. mendengarkan kita berbicara membahas topik-topik yang menarik itu adalah salah satu bentuk stress release-nya Oh temanmu iya. itu Kak Senandika. Iya, betul, Iya kan? setuju. Iya, setuju. Oke. Tapi bukan Oke, berarti kita apa-apa sekarang yang dilakuin itu stress release ya. Jangan. Iya, bisa jadi dorongan nafsu saja, bisa jadi gitu. Oke, kita lanjut ya soal art terapi ini ya. Nah, berarti tadi kamu juga bilang kan bahwa neoterapi atau art terapi ini dipopulerkan atau dirilis itu 2014. Berarti di bidang kesehatan mental gitu kayak kayak psikoterapi gitu, kayak seorang psikolog gitu, seorang expert yang di dalam bidang ini gitu, berarti juga melakukan metode ini untuk pasien-pasiennya, untuk seperti itu, Sen. Kalau dilakukan atau tidak, itu tidak semuanya dilakukan art neurografik art ini ya. Tapi kalau dalam psikotes, ketika kalian ke psikolog, itu ada beberapa tes itu yang perintahnya itu kita disuruh untuk menggambar. Contoh menggambar rumah, menggambar orang, menggambar rumah yang ada orangnya dan ada pohonnya, menggambar garis, menggambar warna, memilih gitu. Itu ada kalau dalam psikotesnya. Tapi tidak semua psikolog atau psikoterapi atau praktisi dalam kesehatan mental itu tuh dia melakukan terapi ini. Karena mereka masing-masing itu juga punya customer-nya, punya apa ya kalau disebutnya tuh ya, punya pasarnya. Jadi semisal biasanya terapi art ini tuh digunakan untuk anak-anak disabilitas atau untuk anak-anak yang waktu itu aku pernah dengar di salah satu room di CH juga yang sharing mengenai dia dulu itu penelitiannya di rumah sakit yang anak-anaknya itu tuh mengalami atau terserang penyakit yang cukup fatal sehingga umurnya itu tuh pendek. Jadi ketika mereka stres, mereka tantrum ya, anak-anak kan tantrum tuh biasanya. Tantrum itu tuh mereka menggambar dan itu membantu setidaknya mengurangi stres mereka atau mengurangi tantrumnya mereka. Tapi kalau ditanya semuanya melakukan atau tidak, enggak semuanya. Tergantung dan disesuaikan karena setiap manusia itu dia kan punya polanya masing-masing. Jadi ada yang masuk ke dalam art, ada yang masuknya ke dalam seni lainnya, atau ada yang kalau kalian tahu tuh seni tertawa.
Jadi ada yang disuruh tertawa terbahak-bahak bersama-sama, ada yang terapi menangis, ada yang terapi lari dan macam lainnya lah gitu. Karena itu disesuaikan dengan manusianya yang datang gitu, Bang Arda. Oke oke. Nah, tadi kamu juga, sempet spill tadi di awal ya, sempet bilang juga, art terapi ini tidak bisa menyembuhkan gitu untuk, Iya. beberapa gangguan kesehatan mental, tapi mengurangi dan cukup membantu gitu. Tapi Kak, apakah art terapi ini bisa juga berpengaruh ke kepribadian seseorang gitu ketika mencoba metode ini? Semisal contohnya ya, yang dia, biasanya sering atau gampang apa ya, dia seorang introvert gitu ya. Apakah bisa jadi dia seorang yang ekstrovert gitu atau semisal, dia seorang yang susah untuk menyampaikan sesuatu gitu. Nah, ketika mencoba hal ini dia akhirnya, bisa gampang untuk berinteraksi sama orang lain gitu. Apakah cukup berpengaruh art terapi ini untuk kepribadian seseorang? Kalau ditanya cukup berpengaruh atau tidak, cukup. Ketika orang itu mempunyai kemauan dan juga situasi dan kondisi yang cukup mendukung. Contoh misal, dia dulunya tuh malu untuk keluar rumah, tapi ketika dia melakukan art terapi, dia memposting di sosial media, terus ada yang komen, oh ternyata dia punya temen, berkembanglah sosialnya dia sehingga dia itu ada sisi ekstrovertnya. Sisi ekstrovertnya tuh nambah. Jadi kalau pemahamannya ke introvert dan ekstrovert dulu ya. Introvert dan ekstrovert itu sebenarnya banyak yang sudah menangkis teori tersebut karena teori tersebut tuh disalahartikan. Contoh, dia introvert berarti dia pemalu. Oh, dia introvert tuh berarti tuh kurang bisa bersosialisasi, berarti dia nggak jago ngomong, berarti public speaking-nya tuh minus gitu. Berarti kalau dia ekstrovert, oh berarti dia kehausan orang ke sana ke sini gitu. Enggak. Semua manusia itu tuh punya sisi intronya maupun sisi ekstronya, tergantung kebutuhan secara emosional maupun secara energi, dari situ. Jadi ketika orang tersebut, misal ya, dia punya trauma keluar rumah atau berinteraksi sosial karena dulu pernah dibully, terus dia melakukan art terapi tersebut, terus dia menemukan orang kenalan baru atau dia menemukan, hobi baru, itu sosialnya itu nambah. Berarti secara emosional dia nambahin ekstrovertnya dia gitu. Tapi ada di tengah-tengah gampangnya diambil bukan introvert atau ekstrovert, semua manusia itu ambivert. Gitu Bang Arda, kalau misal bisa diubah atau tidak, bukan diubah ya, tapi kalimatnya mungkin kalau dari aku itu ditambahi. Jadi berkembang, manusia itu kan bisa berkembang maju atau mundur. Jadi ketika dia punya perkembangan yang maju, oh berarti ada karakter yang tadinya mungkin bukan tidak ada, tapi karakter itu tidak terbentuk atau tidak disupport dari orang lain, dari eksternal gitu. Secara internalnya dia punya pribadi tersebut. Tapi karena tidak ada sisi eksternalnya yang mensupport, jadi itu tuh minim untuk dikeluarkan. Gitu. Untuk mengubah sih tidak, untuk menambahi ya ada. Oh, oke oke oke. Eee, tapi apakah kalau kamu sendiri kan seorang seorang pelukis ya, pelukis, erotisme dan, eee, abstrak juga, eee, sur Surrealis. su Mhm, surrealis ya. mhm. Nah, itu kan nggak banyak orang yang bisa mengartikan gitu atau memahami, isi dari lukisan itu atau pesan yang mau disampaikan gitu. Hmm, Kamu memikirkan nggak, kira-kira ini orang ngerti nggak ya apa yang aku gambar gitu atau, iya, "Ah, bodo amat aku gambar toh buat diriku sendiri," gitu. mmm, Gimana sih kamu? mmm. Berarti ini lebih ke personal ya pertanyaannya. Kalau pertanyaan ini itu tergantung orangnya. Ada orang yang ketika dia membuat karya, secara langsung maupun tidak langsung,
itu dia menjelaskan kepada khalayak umum maksud karyanya tuh ini loh, gitu. Entah itu basicnya seni apapun ya, entah itu lukisan, tulisan, video, peran, dan lain-lain gitu. Ada yang dia tuh punya hasrat untuk menjelaskan. Tapi kalau pertanyaan ini secara pribadi, aku tidak punya hasrat untuk menjelaskan. Makanya aku ambil kalimat atau perumpamaannya tuh senandika. Karena terserah orang itu akan memikirkan apa, akan apa ya, akan impact-nya akan seperti apa, terserah mereka. Karena aku cukup menikmati tanggapan-tanggapan orang lain. Misal contohnya ketika aku melukis erotism tuh ada yang mengatakan, "Wah, berarti Novia ini binal ya," gitu. "Berarti kamu udah pernah dong, Nov, berhubungan suami istri, berhubungan intim," gitu. Ada juga yang ketika aku melukis abstrak, "Kamu kayaknya orangnya rumit ya, Nov," gitu. "Di otak kamu kayaknya cukup rumit deh, di otak kamu kayaknya tidak simpel deh kamu orangnya," gitu. Nah, ketika aku melukis surrealism, itu ada yang ngomong juga ke aku, "Nih anaknya nih kayaknya penuh konspirasi deh nih kayaknya," gitu. "Dia kayaknya tidak logis deh. Ini kayaknya cukup ini ya, cukup apa namanya, wingit ya dia ya, horor ya orangnya," gitu. Nah itu aku menikmati, sangat-sangat menikmati ketika aku membuat karya dan orang lain itu tuh memiliki dan aku persilakan bahkan mereka memiliki, pikiran atau tanggapan atau bahkan tindakan yang mereka lakukan. Karena impact-nya juga sudah dirasakan sekarang. Ya karena, meskipun aku 3 aliran ya, surrealism, erotis, dan abstrak, banyaknya dari seniku itu kurang lebih 1 tahunan belakangan ini, itu kebanyakan kan erotism. Dan itu, ya Bang Arda, Kak Sarah, dan teman-teman semuanya, impact negatif, yang cukup negatif sih, kala itu negatif, kalau sekarang tidak. Impact yang kala itu cukup negatif aku rasakan adalah ketika aku mengupload atau meng-up itu semua, atau setidaknya aku pameran, itu ada yang datang ke pameranku terus ngomong gini ke aku, "Mbaknya ini pelacur syariah ya? Gambarnya kok, lukisannya kok ini alat reproduksi manusia tapi kok berhijab," gitu. Ada juga tuh yang memberikan sampai sekarang, itu maupun laki-laki atau perempuan, mereka mengirim video atau foto mereka lagi naked atau enggak bagian tubuh seksual mereka. Itu impact negatif dulu aku pikir. Karena nangis, akunya nangis, sedih rasanya. Melihat fenomena ini terjadi pada diriku tuh sedih. Tapi setelah dipikirkan ulang, ternyata itu adalah dampak dari yang aku lakukan. Ya senandika itu gitu. Karena kan aku tidak menjelaskan maknanya, tidak menjelaskan filosofinya, kadang ya upload tinggal upload, silakan orang mau pikir apa gitu ya, atau perspektif apa terhadap diri ini gitu. Itu terserah mereka. Itu ternyata tuh cukup singkat aku mulai rilis emosi tersebut, karena aku mempertanyakan kan, "Kamu kan ini bukan cuman hobi, Nov. Ini bukan cuman kamu bekerja ada di bidang seni, tapi ini juga hidup kamu, sudah jadi dirimu sendiri. Apakah konsekuensi ini bisa kamu terima?" gitu. "Apakah konsekuensi ini bisa kamu telan?" gitu. Oh, ternyata bisa ternyata. Setelah sekian bulan, ya cukup singkat nih, 3 bulanan aku rilis emosi, kemudian ya sudah, kalau ada yang mengirim-ngirim pap-pap aneh atau video-video aneh, ya udah cukup ditertawakan saja. Gitu Bang Arda, Kak Sarah, dan teman-teman. Oh, oke oke. Berarti, kamu juga mendapatkan ini ya, pandangan ya dari orang lain ya, Jelas, atas, iya. apa yang kamu aplikasikan, sekarang ya. Ya, tadinya juga aku mau nanya gitu, apakah, eee, hujatan atau diskriminasi itu, juga kamu dapatkan gitu ketika membuat sebuah karya erotisme gitu? Karena orang awam melihat gitu, ini apa sih? Ini, bagian atau dari bentuk, sesuatu yang pornografi, oh no gitu, seni bukan bukan sesuatu yang porno gitu kalau, eee, beda dengan kayak foto gitu ya. Kalau Mmm, foto itu ada istilahnya foto nude gitu ya. Foto nude itu bukan orang telanjang terus dipotret gitu, itu namanya bokep sih. Kalau, mhm, foto nude itu, eee
sisi lain dari keindahan tubuh seseorang gitu. Mungkin sama halnya kayak gitu ya seni ya. Iya. Oh, iya. Dan impact-nya sampai ke pasangan bahkan. Jadi aku pikir, dulu impact-nya mungkin cuman dikirim-kirim aneh-aneh begini gitu. Ternyata pasangan, cowok pun tuh kalau ngedeketin aku, mereka tuh pikirannya tuh sudah liar gitu. Berarti ini pelukis erotism, berarti dia pernah ini, berarti bisa diapa-apain dong gitu. Kalau enggak kayak mereka ketakutan tuh, wah kamu kok ngelukis manusia atau alat reproduksi ya gitu-gitu. Tapi itu hal yang harus aku terima karena aku senang gitu, senang dengan seninya gitu. Jadinya konsekuensi tersebut sekarang bukan masalah yang besar, malahan itu menambah perkembanganku jadi seorang manusia yang bukan legowo ya, tapi lebih ke, ya sekarang tahu siapa yang berpasangan sama aku nantinya itu berarti cocok gitu. Secara dia tuh bisa menerima dan aku juga pastinya bisa menerima dirinya gitu. Karena kan entah ya besok, pasangan aku tuh seperti apa kan aku juga tidak terbayangkan kan, tapi yang pasti itu sih, Bang Arde. Oke. Nah, untuk kamu sendiri pribadi, dampak positif dan negatif sendiri yang kamu rasakan dari art terapi ini yang kamu jalanin itu apa, Sen? Dampak dari terapinya ya. Kalau dampak negatifnya ya uang boncos ya, Bang Arda, Kak Sarah, dan teman-teman. Karena, kanvas itu yang premium, yang bagus. Jadi kan aku punya idealis meskipun itu untuk konsumsi pribadi, itu harus yang bagus kualitasnya. Terus habis itu cat, terus waktu, terus apalagi ya, paling cuman itu. Tapi lambat laun itu bukan jadi persoalan karena ketika itu sudah stress release, itu masalah harga sudah tidak dipikirkan. Jadi hal-hal yang negatif ini tuh lambat laun, itu mulai menurun intensitasnya. Hal positif apa yang dirasakan oleh pribadi dan oleh beberapa temanku ya, yang aku ajak karena 2 bulan atau 5 bulan yang lalu juga aku sempat membuka art ini, terapi ini gitu, bersama-sama ya kecil-kecilan. Itu mereka dampaknya yang cocok ya teman-teman ya, karena ada beberapa yang tidak cocok. Jadi ketika 1 kali, 2 kali, kemudian 3 kali bentar. Oke. Sambil menunggu Senandika, gue juga mau bilang thank you untuk teman-teman yang masih stay di sini, tetap stay tune di host gue dan Sarah Talk ini gitu. Gue menyebutnya host kita semua ya gitu. Jadi gue bikin host ini juga kebetulan ini juga bisa dikatakan episode perdana gitu dari TAK itu. Nah, kebetulan ada speaker gitu, ada teman kita Senandika gitu. Dan sekali lagi thank you untuk teman-teman yang tetap bertahan di sini. Aku refresh lagi ya. Selamat datang untuk Om Drik ya. Welcome to my host talk Om Drik gitu. Jadi di kesempatan pagi ini kita membahas art terapi, mengusir stres dengan asik bersama Senandika gitu. Oke, bagaimana Sen? Apa bisa dilanjut? Bisa. Sorry agak ke-distract anak. Oke. Jadi yang cocok ya, dilakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu 1 kali impact-nya mungkin kayak, cuman gini aja. Ya 1 jam, 2 jam nge-art sama Novi, ya udah stresnya rilis tapi ya udah masalah tetap ada. Kadang orang itu tuh punya ekspektasi. Entah diriku sendiri yang melakukan atau orang lain itu tuh punya ekspektasi. Nah, ekspektasi inilah yang harus bukan dihilangkan, tapi diturunkan. Karena stress release itu gunanya adalah terhadap diri sendiri, individu, internal, bukan eksternal. Kalau eksternal itu berarti masalah itu nyata dan ada pasti di depan mata. Itu tidak bisa selesai ketika kita stress release, terus masalah ini sudah kelar, tidak.
Jadi ekspektasi ketika kita stress release terus masalah selesai, itu tidak tepat, tidak benar. Masalah itu nyata, stress release itu emosi kita, pikiran kita, netting-nya kita, negative thinking-nya kita. Impact apa yang positif dan cocok, kepada teman-teman aku yang aku ajak juga, itu yang cocok 1 kali, 2 kali, 3 kali, mereka sudah bisa setidaknya tuh kecemasannya mereka berkurang, pertama. Kedua, ketika mereka ini tuh tantrum, mereka mau marah, lalu mereka mengambil buku, lalu mereka mengambil entah pulpen, entah apapun itu ya yang bisa untuk digunakan media menggambar, itu tuh mereka langsung coret. Setelah mereka cukup tenangan, mereka menghela nafas, oke, cukup tenang. Bukan menghilangkan emosinya, tidak. Karena emosi itu digarisbawahi tidak akan bisa hilang ketika kita bukan orang yang punya gangguan seperti psikopat. Karena psikopat itu ada gangguan emosionalnya. Ketika kita masih manusia biasa, kita pasti punya emosi tuh. Jadi itu tidak akan bisa hilang, tapi meredakan. Jadi membantu untuk lebih mewaraskan diri agar ini masalah ada di depan mata, kita emosi, kita anxiety, kita cemas, kita netting, kita penuh dengan pertimbangan ini dan itu apa, lalu ketika kita mengambil, buku gambar atau apapun itu untuk melukis, meredakan emosi-emosi tersebut, bukan menghilangkan. Jadi kita lebih waras untuk menghadapi masalah, menghadapi kenyataan. Lebih ke situ Bang, ada impact positifnya ya, gitu. Tapi untuk membantu lebih dalamnya, itu kalian atau kita semua termasuk aku, itu membutuhkan praktisi yang khusus di bidang tersebut. Karena tidak bisa hanya satu itu tadi, tidak hanya satu hal ini atau art terapi aja, tapi ada berbagai faktor yang mendukung. Gitu. Iya, oke. Tetap Berarti ini ya, ketika melakukan bimbingan ya? ketika melakukan art terapi itu harus didampingi, psikolog ya atau, apa apa sih kok aku lupa lah tiba-tiba. Praktisi. Iya, praktisi. Kalau didampingi sebenarnya tidak wajib ya Kak Sarah, Bang Arda dan teman-teman, hukumnya tidak wajib, tapi baiknya itu ada yang mendampingi. Misal, saya ini kemarin tuh stress release ini Pak, Bu, atau ke psikolognya lah intinya. Ini maksudnya apa ya? Saya merasa emosi saya tuh tercurah tapi saya tidak tahu ini maksudnya apa. Mungkin bisa dijelaskan, karena dari segi manusia termasuk aku pun meskipun mahasiswa psikologi, itu membutuhkan orang lain yaitu psikolog atau praktisi yang membantuku menjelaskan sebenarnya yang aku gambar itu tuh maksudnya apa, atau filosofinya itu apa, atau tujuannya itu kemana. Tapi kalau 100% didampingi dari awal sampai akhir itu sebenarnya tidak perlu karena kan termasuknya bisa jadi hobi, atau ya untuk meredakan stres saja, atau membantu kita supaya lebih fokus. Misal nih, kita tadinya tidak fokus, terus kita menggambar kayak bulatan-bulatan atau kayak titik-titik kecil, terus membantu fokus kita, melatih, saraf motor kita dan lain-lain gitu. Karena tidak hanya digunakan oleh gangguan mental, tapi juga oleh beberapa anak disabilitas yang mereka itu saraf motoriknya entah itu kaki atau tangan itu bermasalah sehingga mereka itu tuh dapat dibantu untuk, dibantu saraf motoriknya tersebut atau saraf tangannya itu menggunakan media art. Jadi misal kayak titik-titik, garis-garis gitu, bisa dibantu itu. Tapi kalau ini berbicara tentang mental ya seperti itu, tidak perlu Kak Sarah, tidak perlu wajib gitu, nggak perlu ya gitu. Tapi sebaiknya gitu, kalau butuh, kalau tidak butuh ya dicoba di rumah atau dimanapun itu bisa. Oke, ini ada yang ngechat aku personal nih, mungkin Oke. malu gitu ya untuk nanyakan langsung. Apakah stres itu termasuk penyakit mental nggak, Senandika? Enggak, stres itu tuh normal banget. Normal senormal-normalnya stres ya. Tapi kalau stres itu sudah naik ke arah depresi, itu bisa jadi ciri-ciri gangguan. Overthinking, depresi,
dan berbagai macam emosi negatif lainnya. Tapi kalau kita stres biasa normal, stres ringan, itu bukan gangguan dan itu normal banget. Malahan hal yang bagus adalah ketika kita menyadari bahwa kita stres, itu kita sehat. Berarti kita waras, berarti kita mengenali emosi kita atau mengenali diri kita. Ketika kita sudah tidak bisa atau bias dalam menanggapi atau mengenali emosi kita, itu perlu dipertanyakan. Semisal nih, aku nangis kok tapi nggak tahu ya apa yang aku tangisin. Kayak nggak ada yang sedih hari ini tuh, tapi aku nangis. Aku tuh pengennya tuh marah aja hari ini atau bulan-bulan ini tuh marah aja pengen rasanya. Tapi aku nggak tahu dan nggak ada yang nge-trigger sebenarnya. Nggak ada yang ngebacok aku, maksudnya ngebacok tuh ada yang rusuh ya. Nggak ada yang nyenggol, nggak ada yang bikin aku uring-uringan, tapi kok aku rasanya pengen marah ya gitu. Nah itu kan berarti dia bias dalam mengenali dirinya sendiri atau mengenali emosi dia sendiri. Tapi kalau stres itu dia kenali, oh aku stres nih gara-gara tugas. Oh, aku stres gara-gara aku kerja. Aku stres gara-gara uangku nipis tapi gajiannya masih lama lagi. Itu normal banget. Bahkan itu sehat. Kalau kalian tahu dan memahami bahwa itu stres, itu nggak enak rasanya, ini sedih, ini marah, ini kecewa, itu sehat. Oke, thank you jawabannya Kak Senandika. Mas Arda sendiri sering stres karena apa Mas Arda? Kamu tuh. Aku tuh stres karena apa ya? Nggak punya duit, satu itu. Waduh, itu aku juga nih kayaknya. Iya, terus apa ya? Kerjaan gitu. Iya, makanya ya itu juga jadi pertanyaan sih buat aku pribadi gitu. Apakah stres ini juga bagian dari gangguan kesehatan mental gitu atau salah satu bentuk disorder gitu. Kayak oh aku stres nih, aku pusing nih. Ah kayaknya aku bipolar nih. Ah kayaknya anxiety nih jadinya self diagnose gitu ya. Jadi seperti yang dibilang sama Senandika itu bahwa stres itu wajar gitu. Semua orang bisa mengalami itu ya Sen ya. Iya, semua orang bisa mengalami hal tersebut. Tapi intensitas stresnya ya yang perlu kalian garis bawahi dan aku juga. Itu ketika stres kita naik sampai kita misal rambut rontok atau nafsu makan kita menurun, insomnia dan lain-lain. Berarti itu kita perlu cek. Karena semua gangguan itu hampir mereka punya ciri-ciri yang tidak spesifik ya. Ciri-cirinya hampir mirip. Itulah terjadi self diagnosis di situ. Misal nih, aku koknya ini ya, ini jangan-jangan aku ini gitu. Nah, ciri-cirinya ada, tapi untuk membantu kalian lebih mengetahui apa yang terjadi pada diri kalian, ya kalian tahu harus kemana gitu. Kemana tuh Mas Arda? apa ke Clubhouse saja kita untuk stress release? Bisa. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Padel di room chat. Ada 2 pertanyaan kata dia. Yang pertama, bagaimana art terapi dapat membantu seseorang untuk mengungkapkan perasaan stres mereka? Silakan dijawab dulu yang itu Kak Senandika. Untuk membantu ya, mengungkapkan ya, memanifestasi. Caranya adalah ambil atau beli, entah itu buku gambar atau buku yang bergaris juga bisa, atau kanvas yang murah aja nggak apa-apa, terus membeli beberapa peralatan yang kalian inginkan aja dan kalian butuhkan. Misal ada yang, kok aku pengen nyoba ini ya cat akrilik ya, kok aku pengen nyoba cat minyak ya, atau enggak aku pengen nyoba pensil atau ballpoint atau krayon atau apapun itu untuk menggambar, kemudian ya tinggal coret-coret aja sesuka hati. Tapi kalau ingin menggunakan neurographic art ini, itu ada dan mudah. Jadi kertas kosong, entah itu bergaris atau tidak, membuat pola yang tidak beratur,
kemudian nantinya dihubungkan satu persatu, terus di setiap kotak-kotakannya atau di setiap bulat-bulatannya yang terbentuk dari art tersebut itu diwarnai berbeda atau garis yang berbeda, semisal kayak sebelahnya bulat-bulat, sebelahnya garis-garis atau titik-titik gitu. Itu membantu. Makanya ada neurographic art tadi. Tapi kalau yang lain, ya itu mudahnya seperti itu, membeli peralatan yang bisa kalian temui di mana aja, kemudian kalian praktek sendiri di rumah. Ketika kalian lagi stresnya kan bisa apapun itu ya, atau marah deh setidaknya emosi marah atau emosi negatif atau emosi sedih ya, yang ingin diluapkan. Tapi yang digarisbawahi bukan cuman emosi negatif aja, bisa juga kan emosi positif. Misal, aku kok seneng banget ya pengen nge-art, pengen menuangkan apa yang ada di otakku, pengen memanifestasi tersebut gitu. Ya udah tinggal dituangkan, tapi kalau ingin berimpaknya itu sampai ke diri kita atau personalnya kita, itu jujur dan sadar. Jadi apapun nanti hasil art kamu, itulah kejujuran kamu. Jadi ada dasarnya jujur dan sadar. Itu, udah cukup deh. Jangan dipikirin, "Aduh nggak estetik ini hasilnya." Gitu nggak usah dipikirin, karena itu emosi kamu dan nggak apa-apa. Atau misal, "Aduh ini aku terlalu kuat atau terlalu semangat, menggoreskan ballpoint-nya atau kanvasnya," gitu. Jadi sobek kanvasnya, nggak apa-apa, itu malahan menunjukkan bahwa ternyata emosi kamu begitu besar, Begitu begitu besar dalam ya? Heeh. iya betul, membara-bara gitu. Jadi nggak Membara-bara apa-apa, sampai itu kanvasnya rusak. iya, sampai kamu banting kah, nggak gebanting juga sih sebenarnya kalau sobek atau apa gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi luapkanlah itu, gitu. Karena kan Ok kalau, berhubungan sama yang pertanyaan Kak Sarah tadi ya, mhm. ada kan yang sekarang tuh terapinya di beberapa mall di Jakarta atau di beberapa tempat di Jakarta, di Semarang juga ada atau di wilayah Indonesia, tapi ini populernya di luar. Itu ada kayak Yang hancurin kaca gitu barang-barang gitu ya? iya, betul Mukul betul. televisi, Iya, kaca dilempar gitu heeh, pakai kasti gitu betul. ya? Mhm Betul mhm. betul, itu juga termasuk terapi juga kan gitu, yang dikomersialkan atau kalian juga tidak mengomersialkan, bisa jadi di kanvas karena murah, gitu. Jadi kalian, pakai pisau kah, pakai apa kalian tusuk-tusuk kanvas tersebut, itu nggak apa-apa, itu stress release juga gitu. Tapi kalau masuknya ke neurographic art, itu, garis yang tidak beratur tadi, itu sudah masuk ke neuropic art itu tadi Kak Sarah dan Kak Arde. Jadi kalau ada tetangga kita guys, ngelempar gelas, piring, itu itu termasuk nggak sih? Itu lebih ke agresif ya kayaknya sih, sifat agresif ya, bukan coping stress. Itu ngamuk ya, dia tantrum dia itu. Tantrum. Baik, ini pertanyaan kedua nih Kak Senandika. Apakah art terapi dapat diintegrasikan ke dalam rutinitas sehari-hari untuk menjaga kesehatan mental? Bagaimana caranya? Mengingat ada banyak orang yang mungkin tidak jago atau familiar dengan melukis. Mmm. Jawabannya sama kayak jawaban yang pertama. Jadi silakan gunakan media tersebut, jujur dan sadar, untuk membantu ya, agar ada impact-nya. Jadi nggak perlu memikirkan, "Wah nggak estetik, wah nggak bagus, waduh rusak, waduh ini, waduh itu," gitu. Jadinya ada kejujuran dan ada kesadaran bahwa apa yang kita lakukan ini stress release dan apa yang kita tuangkan itu tidak perlu estetik, nggak apa-apa, gitu. Jadi tidak perlu jadi profesional art untuk stress release neuropic Pokoknya ini. gambar aja ya, pokoknya Iya, nyoret aja. pokoknya gambar aja, nyoret aja pokoknya gitu. Tapi Oke. kalau ingin digabungkan dengan metode yang lain juga bisa Kak Sarah dan Bang Arde. Mhm. Salah satunya tuh map mapping. Jadi map mapping itu tuh ada art-nya tapi juga ada, PowerPoint-nya dan ada pekerjaan. Ini dilakukan oleh beberapa anak atau beberapa individu yang dia mengalami gangguan ADHD. Jadi ketika dia tidak fokus dan dia sulit menghafal, dia melakukan metode tersebut, mind mapping ini, dia menggambar misal kayak di tengahnya tuh ada poinnya, ada temanya. Kemudian nanti cabang ke sana, cabang ke sini, cabang ke sana, cabang ke sini, itu ada pointing-nya.
ada poin-poinnya terus digambar yang misal kayak bentuk apa gurita atau bentuk cumi-cumi atau bentuk pohon gitu atau bentuk manusia gitu. Misal nih kita membuat kerangka manusia gitu ya. Terus habis itu yang bagian tangan ini ketika kita mau kerja atau kita mau belajar itu misal kayak matematika rumus apa gitu. Yang sebelah tangan apanya bahasa Indonesia hal apa gitu yang menulis gitu. Itu bisa dipadu-padankan. Art itu bisa dipadu-padankan dalam metode kita belajar juga bisa. Itu termasuk coping stress juga masuk, termasuk belajar media fokus membantu kita fokus dan lebih apa ya? Lebih teliti juga masuk dan membantu kita untuk mengkelompokkan mana poin yang banyak atau yang runtutannya banyak, faktor-faktornya banyak dan poin-poin yang ya udah itu to the point-nya gitu. PowerPoint-nya gitu Kak Sarah dan Bang Arda. Oke, oke, oke. Iya, iya. Oke, wah nggak kerasa ya, ini udah 1 jam lebih teman-teman, episode kali ini ya, Art Terapi Mengusir Stres dengan Asik bersama Senandika. Sekali lagi thank you teman-teman yang udah stay tune di sini, sudah bertahan di sini, thank you banget untuk, waktunya gitu. Oke, sebelum ini diakhiri gitu, ada satu pertanyaan dari gua Senandika. Apa saran yang bisa lu sampaikan ke teman-teman kita yang mungkin ingin mencoba, art terapi ini gitu, apa kira-kira sarannya gitu dari kamu untuk mungkin mengurangi apa ya, stres mereka gitu daripada mereka melampiaskan hal-hal yang negatif gitu atau kayak ngomel-ngomel di sosial media daripada kayak gitu kan mending ngegambar ya daripada maki-maki orang gitu. Nah, kira-kira saran apa tuh yang bisa kamu sampaikan ke teman-teman untuk art terapi ini? Gitu. Jangan pikirkan 2 kali atau sekali aja jangan pikirkan hasilnya. Ini ada pertanyaan ya, sangkut pautnya bisa disangkut pautkan ke pertanyaan yang terakhir. Apa nggak stres ya kalau kita mau gambar garis lurus kok jadinya nggak lurus gitu? Ya itu, cara melatih kita menerima kenyataan bahwa kita pengennya tuh seperti ini, tapi ternyata nggak bisa. Itu berarti kita meluapkan, "Wah gila padahal aku pengen garis lurus, tapi ternyata kok mencong ya." Ya udah, sebagai perilisannya, pikirkan atau bangun pikiran kita, mindset kita bahwa ya ini kenyataan. Bahkan ketika aku stress release saja, ini kenyataan yang ada. Sesuatu hal yang ingin aku jadikan media untuk stress release ternyata ada yang membuat aku stres atau tidak membuat aku berkenan, itu diterima. Karena itu kejujuran dan kesadaran bahwa ada, internal, ada eksternal. Jangan pikirkan 2 kali, bahkan sekalipun jangan dipikirkan untuk memulai rilis ini gitu. Neurographic art atau metode-metode yang lain gitu, kalian melukis atau menggambar di mana pun itu asal jangan tembok tetangga ya kalian gambar, nanti digeruduk warga kalian gitu. Ya kalian punya medianya lah, intinya kalian belilah effort, kalau nggak ada di rumah buku apapun itu, buku yang bergaris atau tembok kamar kalian gitu, itu bisa digunakan gitu. Jadi jangan pikirkan 2 kali bahkan sekalipun jangan, lakukan aja karena itu rilis kalian. Iya, paling nggak modal lah teman-teman ya, nggak ada healing yang gratis ya gitu. Oke. Ya, oke, thank you Senandika. Jadi teman-teman, seni itu membuka lemari, mengangin-anginkan ruang bawah tanah dan loteng. Seni adalah tentang membangun fondasi baru, bukan sekedar meletakkan sesuatu di atas apa yang sudah ada. Jadi seni itu apa ya, suatu keindahan gitu, suatu bentuk apa ya, kalau tadi Senandika bilang gitu bahwa dia punya atau dia diberi gift dari Tuhan gitu, dia bisa menggambar terus itu diekstrak,
menjadi sebuah karya untuk terapinya itu hal yang sangat sangat positif gitu dan, semua orang aku yakin bisa bisa untuk melakukan itu karena, eee, aku pribadi, berpendapat bahwa, eee, bakat itu ya ada gitu, tapi ketika kamu punya bakat, eee, tapi kamu tidak bisa mengemudikannya dengan baik, itu juga nggak akan membawa kamu kemana-mana, hanya akan membawa kita jalan di tempat gitu. Jadi, ada tujuannya, seni itu ada tujuannya, salah satunya, art therapy ini, mengusir stres dengan asik gitu. Jadi, mmm jangan beranggapan bahwa, seni itu adalah bakat gitu, semua orang berbakat gitu, eee, persoalannya adalah kita mau mencoba atau tidak gitu, oke. Sebelum gua akhiri, thank you sekali lagi buat teman-teman di sini, buat, speaker kita pagi ini, Senandika, thank you banget Senandika udah berkesempatan hadir di sini. Jangan pernah kapok-kapok lagi kalau saya mintain tolong lagi untuk jadi speaker di Hostak gitu. Thank you juga untuk Sarah yang sudah membantu gua di Hostak ini gitu. Eh, Mungkin kita akan bertemu di segmen lain di Hostak ini dengan topik yang semoga lebih menarik gitu dengan topik yang berbeda gitu dan, thank you teman-teman, semoga kalian dimanapun berada diberikan kesehatan mental, diberikan kesehatan fisik juga dan, eee, jangan takut untuk berkarya, apapun itu. Itu, dari gua. Mungkin ada pesan 1 atau 2 kata dari Sarah yang ingin disampaikan ke teman-teman ini sebelum closing? Nggak 1, 2 kata sih, banyak kalimat nih kayaknya. Waduh, Boleh, nggak bercanda. silakan. Ini cuma semenit aja teman-teman. Jangan lupa untuk join Host Talk, karena, kita ke depannya rencana ada akan bikin beberapa room bertopik yang insya Allah banyak, manfaatnya buat teman-teman. Kita sharing, kita berbagi ilmu yang banyak dari teman-teman yang, mungkin, kompatibel di bidangnya. Insya Allah doakan semoga, lancar ya Mas Arda juga. Nanti kita akan, berusaha untuk memberikan hal-hal yang positif buat teman-teman yang ada di Clubhouse. Jangan lupa ya join Host Talk. Thank you juga buat Kak Senandika atas waktunya, atas ilmunya, atas sharingnya. Semoga kamu selalu sehat, bahagia selalu dikelilingi orang-orang baik. Amin. Thank you buat Kak B yang ada di bawah, Mas Wahyu, Kak Na, Padel, terus Emperor sama Bang Drik. Thank you so much sudah hadir dan teman-teman Mas Wahyu dari aplikasi entah di mana itu kalian, yang sedang mendengarkan ini terima kasih banyak atas, waktunya untuk hadir. Oke aku balikin ke Mas Arda, silakan Mas Arda di closing lagi. Oke. Ya, oke, thank you Sarah, atas, promonya ya untuk host ini. Jadi, ini kebetulan episode perdana guys gitu. Jadi, aku menganggap ini satu hal baik ya gitu. Jadi sekali lagi tujuan aku bikin host ini bukan untuk aku sendiri gitu, tapi untuk teman-teman, klub host gitu. Jadi host ini milik kita bersama gitu, jadi sekali lagi thank you dan mohon maaf bila ada salah-salah kata, ada salah-salah kalimat dari aku, dari Sarah, dari Senandika yang mungkin kurang berkenan buat teman-teman. Oke, semesta memberkati kalian semua penuh. Oke, aku end ya roomnya. 1, 2.